Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam sharing tentang basis data, kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa yang digunakan pada basis data. Ada dua jenis bahasa yang digunakan pada basis data, yaitu DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language. Seperti apa bahasanya? Ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, sekarang saya akan membahas tentang bahasa apa yang digunakan pada basis data. Loh, ada bahasanya juga ya? Ya, tentunya ada database language, ada dua macam, yaitu Data Definition Language atau yang biasa kita sebut dengan DDL, itu untuk menspesifikasi skema dari basis datanya. Misalnya, kita perlu membuat tabel, tabelnya itu terdiri dari beberapa kolom dan kolomnya itu tipe datanya apa, itu kita pakai Data Definition Language. Gampangnya ini untuk mendefinisikan tabel seperti apa yang akan kita buat di dalam basis data. Yang selanjutnya ada yang namanya Data Manipulation Language atau DML. DML ini untuk mengekspresikan query dari basis data. Nanti dalam basis data kita akan menambah data, mengupdate data, dan juga memilih data. Ya, kita juga akan bisa menghapus data. Nah, untuk melakukan action-action tersebut, kita menggunakan data manipulation language. Oke, sudah jelas bedanya ya. DDL kita gunakan untuk bagaimana kita mendefinisikan tabel yang kita buat. DML kita gunakan untuk melakukan action-action tertentu, contohnya untuk menambah, mengupdate, menghapus, atau memilih data. Nah, contohnya ini secara singkat ya, kita nanti akan belajar lebih lanjut di video tentang DDL. Contohnya ini adalah untuk membuat tabel. Bahasanya mirip seperti bahasa Inggris biasa, ya, tidak susah untuk mempelajarinya. Create ini adalah buat, table adalah tabel, sedangkan account di sini adalah nama tabelnya. Oke, tabel itu kan pasti ada kolom-kolomnya ya. Jadi kolom-kolomnya itu terdiri dari kolom account dan di sini ada account number ya, maksudnya di sini ya. Account number, terus ada balance-nya. Ini adalah nama kolomnya. Setelah itu ada tipe data yang kita gunakan. Untuk account number itu tipe datanya adalah varchar 10 karakter. Setelah itu balance-nya adalah integer. Oke, jadi kalau kita buat seperti ini, kira-kira nanti tabelnya akan seperti ini ya. Kita punya tabel yang namanya account. Kita punya tabel yang namanya account dan terdiri dari dua kolom ya. Yang pertama itu adalah account number, terus yang kedua adalah balance. Account number ini adalah varchar 10 dan balance-nya ini adalah integer. Oke, berarti di sini boleh isi data varchar 10 karakter. Terus di sini isi datanya adalah integer. Nah, itu contohnya data definition language. Selanjutnya ada yang namanya data manipulation language, disebut juga dengan query language atau biasanya mungkin database query gitu ya. Nah, contohnya ini untuk memilih data kita pakai select ya. Select, pilih. Bahasanya gampang, mirip dengan bahasa Inggris biasa. Select, terus kita cari ini customer name, ini adalah field-nya atau atributnya dari tabel customer. Nah, ini adalah
Ini adalah atribut, terus ini adalah nama tabelnya. Oke, where ini adalah di mana. Di mana ini adalah bagaimana kita mendefinisikan data yang akan kita ambil atau yang akan kita pilih. Oke. Selanjutnya kita akan sebutkan lagi ciri-cirinya yang kita pilih. Ciri-ciri yang kita pilih ini berdasarkan atributnya juga. Atributnya adalah yang bernilai tertentu. Oke, berarti secara gampang di sini artinya adalah pilihlah data ya yang berupa customer name ya, atribut data customer name dari tabel customer di mana ciri-cirinya customer ID-nya adalah ini. Berarti nanti data yang ditampilkan adalah nama dari customer dengan ID-nya ini. Misalnya tadi siapa ya? Johnson ya, kalau nggak salah ya. Nah, itulah ada yang dia yang dikeluarkan ya. Oke, yang terakhir SQL adalah query language yang paling banyak digunakan. Nah, itu dia pengertian singkat tentang DDL dan DML. Nah, kalau ada dari kalian yang ingin mempelajari lagi DDL itu seperti apa, DML itu seperti apa, nanti akan ada video khusus tentang DDL dan DML beserta contoh-contohnya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.